siap untuk diskusi kita. Jadi di sebelah kanan adalah Tony Trimarsanto, dia adalah sutradara dari film Bulu Mata tadi. Dan dari, saya perkenalkan lagi, Teguh adalah dari Suara Kita. Tepuk tangan satu kali lagi buat membuka ini. Sebelum ke Mas Tony, boleh kita persilahkan cerita apa sih Suara Kita ya? Dan kenapa kemudian mungkin apa fokus dari Suara Kita sehingga kemudian mendukung pembuatan film dokumenter seperti Bulu Mata ini. Mungkin bisa cerita sedikit kegiatan Bulu Mata, kegiatan Suara Kita. Ya. Mungkin saya cerita sedikit. Jujur saya kaget sekali dipanggil ke atas panggung ini, tapi saya akan coba jelaskan. Pertama, Suara Kita itu adalah organisasi lesbian, jadi biseksual dan transgender yang ada di Jakarta. Fokus kerja kami memang melakukan advokasi, tapi pendekatannya melalui pendekatan media, pendekatan kebudayaan gitu ya. Nah, awal ide ini dibuat memang Suara Kita menyadari bahwa waria itu adalah komunitas yang paling tereksklusi di dalam struktur masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang ide awalnya bagaimana kita berusaha untuk berbaur gitu dengan masyarakat gitu ya. Dan kebetulan kenapa kita ngambil di Aceh, karena kebetulan itu ketua Suara Kita namanya Hartoyo, dia itu memang lama tinggal di Aceh dan dia sempat mengalami kekerasan fisik, penyiksaan oleh aparat kepolisian Aceh hanya karena dia gay. Jadi ini kayak mungkin kayak apa ya, kembali lagi gitu. Jadi pengen berdamai dengan masa lalu mungkin dianya ya. Selain itu juga produksi di tahun 2015 bertepatan dengan momen 10 tahun perdamaian di Aceh. Jadi seberapa berdampak sih perdamaian di Aceh terhadap komunitas yang terpinggirkan ini, khususnya warianya. Dan sepemahaman saya, memang Teguh bukan yang program officer buat sini ya, diutus oleh Suara Kita untuk ikut menemani Tony Trimarsanto juga. Tapi kalau ada yang belum kenal dengan Tony Trimarsanto, nanti di Google bisa banyak sekali berapa sih karyanya. Karena yang menarik adalah kemudian berikutnya, mungkin nih Mas Tony yang bisa jelaskan. Sebelum Bulu Mata sudah banyak sekali film-film dokumenter lainnya yang juga bekerja bersama dengan waria, benar ya? Boleh cerita sedikit, dan besok filmnya featuring Tony Trimarsanto diputar, promosi buat besok. Tapi boleh cerita sedikit. Awal dari film Bulu Mata ini tahun 2015 awal, saya diminta oleh Suara Kita membuat film tentang, sebenarnya film ini lebih ke film ingin memotret bagaimana keluarga-keluarga itu bisa menerima anak-anak mereka yang trans, seperti itu. Itu kan satu pilihan yang sangat sulit. Dan kenapa pilihannya lokasinya di Aceh? Karena ya secara organisasi lebih bagus ininya komunitas bagian di sana. Dan kebetulan ini film trans saya yang ketiga. Sebelumnya saya buat tentang trans juga, lokasi di Jakarta, judulnya Renta. Yang kedua saya buat di Palu, judulnya Mangga Golek Matang di Pohon. Ini yang ketiga. Jadi Bulu Mata menjadi film trans yang ketiga. Kenapa saya begitu mencintai transgender? Kenapa Mas? Jadi saya selalu tertarik untuk mengerjakan isu-isu masyarakat minoritas yang mungkin selama ini tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita lihat kehidupan mereka secara detail seperti apa sih. Yang sering kita lihat adalah mereka mengalami pemukulan, mereka mengalami pelecehan, mereka kalau di berita-berita TV itu mereka dikejar-kejar Satpol PP seperti itu. Sementara ruang-ruang intim dari waria itu sendiri jarang kita lihat seperti apa sih perasaan mereka, seperti apa mereka harus survive dalam kondisi yang sangat susah. Itu selama ini kita tidak pernah melihat, kita tidak bisa melihat sangat dalam seperti itu. Jadi saya lebih tertarik untuk menggarap film-film dengan tema-tema yang memang masyarakat yang terpinggirkan dan mungkin tidak pernah dilihat orang. Ya, baik, itu sedikit perkenalan pendeknya. Semalam
ada program cerita tentang rahasia produksi Kalyana Shira, dan satu filmnya itu sebetulnya tentang transgender juga, judulnya Emak dari Jambi, dan menjadi sangat personal sekali karena sutradaranya sekaligus juga adalah transgender, dan isu yang kemarin membuat kita juga jadi sadar kembali, bahkan bullying, jadi dibully dari kecil itu sudah sangat menjadi momok untuk transgender, sehingga menghilangkan juga kesempatan buat mereka untuk mendapat pendidikan. Jadi bukan bicara tentang KTP saja, tapi juga bicara tentang akses ke pendidikan dan kemudian akses ke pekerjaan, kemudian semuanya jadi rumit dan jadi mereka tidak bisa berkembang, dan mungkin juga kenapa jadi eksklusi seperti itu. Tapi kita pasti, dari suara kita Teguh dan dari Mas Tony pasti ingin dengar pendapat yang barusan nonton. Siapa yang punya teman transgender? Ada nggak? Pergi ke salon pemiliknya transgender. Belum? Gak berani ngaku. Berarti ya memang ini bukti. Dan tapi satu lagi, terima kasih karena berbagi di layar lebar. Ini Mas Tony, ini yang pertama kali. Jadi kalian adalah penonton pertama Bulu Mata. Tepuk tangan buat kita. Oke, dari satu pertanyaan gimana? Silakan Ibu. Oke, aku mulai ya. Mungkin pertama bilang terima kasih ke Mas Tony. Aku pribadi dan tentu saja atas nama Mikino telah dapat kesempatan untuk pemutaran perdana ini. Kemudian mungkin tadi sudah sempat disinggung sama Mas Tony, tapi aku pikir bagus untuk ditanyakan di forum kembali. Oke, Mas, gimana ini rencana distribusinya? Apakah ini durasinya berapa tadi? Satu jam ya? 1 jaman. Yang terasa kan ini pasti diputarnya di organisasi-organisasi terkait atau organisasi film seperti Minikino. Apakah hanya itu saja atau ada strategi distribusi yang lain yang kita belum tahu? Bagaimana film ini bisa ketemu penontonnya gitu, Mas? Sejak awal film ini dibuat, memang orientasi kita adalah untuk edukasi. Film ini akan dibawa ke kota-kota yang memang menghadapi persoalan dengan transgender seperti ini. Sekitar 2 minggu yang lalu, teman dari Aceh datang ke rumah saya, dia mampir ke Padang ke rumah saya. Dia tidur di rumah saya, lalu sempat nonton film ini. Dia orang Aceh asli, dari sebelum bilang saya lupa. Ketika dia nonton, satu saran yang dia katakan, Mas, jangan pernah diputar di Aceh. Untuk persoalan ini, film sangat sensitif. Kalaupun nanti diputar di Aceh, akan ada yang pasti ada yang menyediakan tempat itu memutar mau, tapi soal nanti setelah pemutaran itu kita tidak mau bertanggung jawab. Dia bilang seperti itu sih. Memang benar, ketika saya memutuskan untuk mengerjakan ini, satu hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah keselamatan si subjek-subjek itu. Kalau kita dengar berapa hari ini pembakaran gereja dan lain-lain, itu satu peristiwa yang memang yang mungkin di sana biasa. Cuma waktu itu yang ketika saya membuat film ini, yang saya pikirkan adalah bagaimana film ini bisa dinikmati di banyak kota, tetapi juga memberikan keselamatan untuk si subjek-subjek itu. Takutnya ada ketakutan juga, kalaupun film ini jadi, nanti salon itu mudah sekali didatangi, ditemukan itu mudah sekali salon itu, karena dia berada di pinggir jalan. Dan ketika saya bilang salon Divo, oh punya Citra ya, ketika saya datang ke film pertama kali, orang langsung tahu, karena sangat mencolok itu tempat berkumpulnya waria. Nah, soal distribusi masih akan kita pertimbangkan, bahkan untuk nanti diputar di teman-teman Aceh. Kemarin ada rencana dengan teman-teman suara kita akan kita putar di Medan, tidak akan di Aceh. Pertama itu. Yang kedua, kita tidak akan upload film ini secara online. Itu akan jadi persoalan resiko untuk teman-teman. Itu pertimbangan suara kita kemarin. Tetapi yang pasti, beberapa tempat komunitas film juga komunitas LGBT sudah berminat untuk memutar ini. Artinya apa?
bahwa ketika film ini jadi, distribusi sudah tidak jadi persoalan. Kalaupun itu untuk tujuan edukasi, itu sudah banyak sekali yang kita. Terus pasti film ini hanya berputar di ruang-ruang seperti itu, ruang diskusi ataupun ruang untuk kuliah. Seperti film saya The Mango sama Manggagula sama Renita, itu juga berputarnya di wilayah festival dan kajian keilmuan, hanya itu saja sama forum yang sama. Jadi untuk distribusi yang komersil ataupun lebih luas agak sulit mungkin ya. Cuma untuk bahan edukasi, karena ya sejak awal direncanakan dibuat itu memang tujuannya untuk pendidikan, untuk penyadaran. Lokasi yang pasti adalah Medan, mungkin yang lebih ini Banjarmasin ya, ataupun Makassar kalau misalnya. Ada pertanyaan dari penonton, sebab kalau tidak ada 3, 1, 2, 3, sabar. Mas Rafiki. Terima kasih. Saya tadi sangat menarik ya di beberapa bagian film tadi. Saya lihat sebenarnya ada paradoks ya. Karena kita lihat sebenarnya dari keluarga, dari masyarakat sebenarnya tidak ada problem ya kalau kita lihat tadi, bahkan jadi sangat menyentuh dari pernyataan ibu-ibu tadi yang sebenarnya masih bisa menerima dan berharap, tapi itu kemudian di masyarakat bisa main bola voli juga biasa, tapi kemudian ada hukum yang terlalu strike kuat sekali. Itu mungkin dari pengalaman Mas Tony ya, mungkin bisa nggak sih sebenarnya paradoks ini didamaikan gitu, ketika kemungkinannya di mana sebetulnya untuk membuka antara satu hukum yang sangat formalistik ya dan keras, tapi di sisi lain sebenarnya secara kemanusiaan ternyata bisa menerima. Nah, itu bagaimana, dan mungkin di kota lain bisa seperti apa? Kalaupun diplomasi ataupun jalan tengahnya seperti apa, saya nggak bisa memberikan kepastian. Yang pasti pengalaman saya, film ini kan awalnya butuh subtitle bahasa Indonesia, Mas. Nah, ketika butuh subtitle bahasa Indonesia karena dialog-dialognya bahasa Aceh semua, saya putar di mahasiswa Aceh yang ada di Jogja. Mereka bisa menerima film ini dengan baik. Artinya mereka tidak ada rasa takut, mereka malah justru tertawa dengan beberapa adegan di film. Mereka cukup menghiburlah untuk mereka. Hal yang berbeda terjadi ketika ada teman dari Aceh yang memang belum pernah keluar dari Aceh. Itu jadi persoalan. Untuk mereka-mereka yang sudah pernah keluar dari Aceh, itu ada semacam negosiasi diplomasi yang memang perubahan harus ada ataupun mereka sudah bisa menerima. Tapi untuk yang masyarakat lokal itu sangat-sangat sensitif. Misalnya seperti adegan di pasar. Adegan di pasar itu kata-katanya menurut teman-teman mahasiswa Aceh yang di Jogja, yang para penerjemah ini, itu sangat kasar. Jadi kalau barangmu tidak pakai, dipotong aja, gak ada gunanya, sampai kata-kata seperti itu. Dan kata-kata itu kayak kata preman, itu istilah kata preman untuk mereka. Saya nggak tahu apakah ya, yang pasti para waria ini dia sangat mencintai Aceh dari pernyataan-pernyataan mereka. Bahkan untuk hukum Islam pun mereka menerima karena mereka secara ekonomi juga di situ. Anda pernah membayangkan berapa omset 1 bulan calon itu? Sangat besar sekali. Mereka minimal 70 juta 1 bulan kotor. Tadi dibagi 8 orang. Jadi ekonomi mereka memang di situ. Ketika mereka menolak itu nggak mungkin. Cuma ketika mereka berekspresi bahwa saya waria, kami waria, itu akan mereka lari ke medan pertama. Yang kedua, ada satu tempat yang dikelola secara aman ya. Itu seperti tempat diskotik. Itu ada di Aceh. Dan saya nggak berani juga daripada saya dicari nanti. Itu ada, jadi ada diskotik terselubung dan dikelola dengan manajemen yang sangat bagus. Pasarnya adalah mereka transgender, lalu ya aparat dan seperti itu. Jadi kalaupun yang pasti diplomasi itu sudah dilakukan oleh teman-teman waria, mereka cukup bisa menerima syariat Islam dan lain-lain. Cuma kadang-kadang
ada ketakutan juga, ada kegelisahan, masih ada ya kenapa seperti ini, saya harus ikut modeling aja sampai ke Medan misalnya, seperti itu Mas. Jadi kalau memang ada aspek kemanusiaannya, memang yang menjadi tujuan utama dari film ini, bagaimana rasa kemanusiaan itu bisa kita temui dari orang-orang terdekat kita, dari teman, dari ayah, dari ibu. Tetapi kalau soal yuridis formal itu mungkin menjadi satu persoalan yang mereka memang harus ikuti, seperti itu Mas. Sedikit aja sebelum ke pertanyaan kedua dari Oke, profesi yang tersedia, yang tercipta untuk para waria ini apakah hanya di salon ataukah ada juga pekerja seksual atau apa lagi pilihannya yang tersedia buat mereka? Sejak tahun 2006 saya buat film tiga film yang ketiga tahun 2006. Dan persoalan percakapan yang yang saya dengarkan, percakapan kami adalah kami memang tidak bisa hidup secara ekonomi dengan layak. Karena apa? Sejak kami SD kami sudah dibully. Ketika dibully kami tidak nyaman untuk bisa sekolah sampai tinggi. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Ketika dia tidak bisa sekolah tinggi, wilayah ekonomi yang mereka dapatkan itu ya hanya di salon. Pernah ada TNI waria, polisi waria, pegawai negeri waria, kita tidak pernah bisa menemukan itu. Karena apa? Ini seperti lingkaran setan kalau saya lihat. Ketika tingkat pendidikan rendah, mereka tidak punya akses ekonomi yang lebih baik untuk melakukan mobilitas yang tinggi. Jadi mungkin itu suatu ide banyak diputar di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah-sekolah SMP, biar jangan bully. Oke, silakan. Terima kasih. Pertanyaan sama Mas Tony. Seberapa dekat Mas Tony dengan subjeknya? Apa mungkin pacaran? Gimana? Terus bagaimana proses kreatifnya? Terus pendekatan sama teman-teman di sana? Apakah dia mereka tidak parno? Ini kalau ada kamera terus akan tersebar, malah kan jadi persoalan seperti dikatakan tadi. Awal film ini pilihan pertamanya adalah di kota Banda Aceh. Tapi waktu itu ketika saya riset, kota Banda Aceh sangat multi ya. Jadi Banda Aceh adalah tempat untuk persinggahan dari banyak kabupaten di Aceh. Ketika ada fakta seperti itu, tingkat kedekatan antar mereka juga susah. Dan secara cerita pasti akan lebih susah dibangun juga. Akhirnya saya pindah ke Biren. Biren ternyata setelah saya lihat itu lebih nyaman. Yang terjadi pendekatannya adalah saya tidak memacari mereka satu-satu, tidak. Terlalu banyak soalnya. Tapi yang pasti kedatangan saya itu pertamanya adalah saya dekat dengan Citra. Citra itu orang yang yang itu cukup dia bisa kalau bisa berdekatan dengan dia, bisa ngobrol secara baik, menjelaskan argumen kita film itu apa, itu akan selesai semuanya sebenarnya. Saya syuting selama 12 hari, tetapi sistem produksinya adalah 4 hari pertama datang, balik lagi, 1 bulan kemudian baru ke sana. Saya mengawali film ini sejak bulan Januari atau Februari, akhir Januari hingga Februari, lalu baru selesai bulan Juli. Tetapi dengan sistem produksi hanya 3 hari, 4 hari, 6 hari seperti itu. Tidak lama di sana. Saya nggak tahu apakah film ini dekat atau enggak dengan mereka, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya mencoba untuk tidak berjarak dengan subjek itu. Saya membuat mereka nyaman bahwa mereka bebas ngomong ke kamera dan mereka tidak ada soal untuk kamera itu. Mereka sangat rileks, bahkan wawancara sambil tiduran bisa saya dapat informasinya. Mereka lebih spontan. Nah itu satu keberuntungan yang saya peroleh setiap kali buat film seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga. Terima kasih Mas Tony. Terima kasih. Kalau tidak salah dalam film itu saya lihat syariat Islam yang keras, tapi seolah-olah ada lubang dalam syariat itu yang bunyinya mungkin kunan jinayat. Qanun jinayat ya. Qanun jinayat. Ya. Bisa Mas jelaskan apa? Ya, sebenarnya jadi film ini memang kita dibuat untuk bertepatan dengan pelaksanaan Qanun Jihad di Aceh yang terjadi pada bulan
Oktober sekarang ini. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan hukum Islam, syariat Islam itu dilaksanakan dan harus mulai ditaati mulai pada bulan Oktober ini. Itu dalam aturan yang lebih ketat. Jadi percakapan di dalam film ini tadi adalah percakapan bagaimana memilih strategi supaya jangan sampai menjadi korban dalam tanda kutip, korban pertama. Apa itu? Korban pertama. Nah, di dalam pasal-pasal itu sebenarnya banyak sekali, Pak. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman. Misalnya, tidak menggunakan baju muslim yang sesuai. Misalnya kalau perempuan juga harus pakai jilbab dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kedapatan misalnya sedang pacaran. Nah, persoalannya adalah akan menjadi satu hal yang sangat ambigu ketika si waria bertemu dengan laki-laki dan dianggap pacaran. Sementara dalam aturan kanun yang tadi dijelaskan oleh teman-teman juga bahwa zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu belum diatur. Wah, sebenarnya. Nah, itu jadi persoalan. Jadi homoseksualitas bukan problem. Ya. Tapi sebenarnya dalam salah satu pasal di kanun itu menyebutkan bahwa homoseksual itu dihukum rajam 100 kali atau 1000 kali atau denda 1000 kilogram. 1000 kilogram. Nah, ada. Bagaimana ini bisa keluar? Cuma Kita bisa bebas dari misalnya pendapatan. Ya, itu kalau menurut saya lihat sepenglihatan saya itu teman-teman strateginya sangat bagus mereka. Misalnya gini, Citra dan teman-teman tidak pernah ngobrol di teras. Artinya di teras itu Pak, di depan salon. Itu karena apa? Itu tidak mereka lakukan. Misalnya nongkrong, rokok, itu tidak pernah mereka lakukan. Di luar tidak pernah. Tetapi di dalam mau ngerokok, mau apa silakan. Yang penting adalah mereka berhasil menjaga sensitivitas sosial mereka di lingkungan itu. Di depan salon itu ada pesantren, di belakangnya pesantren, semuanya. Tetapi selama ini yang terjadi adalah mereka aman-aman saja. Artinya bahwa mereka sangat cerdas untuk berdiplomasi secara hukum syariah. Nah, Bagaimana? Nah, ketika mereka keluar, mereka menggunakan selendang untuk jilbab seperti itu. Memang tidak jilbab seperti perempuan pada umumnya. Itu pun sudah bisa diterima oleh masyarakat di situ. Yang terjadi seperti itu, Pak. Oke. Ya. Tambahan lagi. Oke. Di Eropa juga sekarang problem coming out-nya bagi Muslim yang homo, ada beberapa yang berani, tapi mereka pun bilang memang di negara-negara Islam sulit diterima homoseksual. Meskipun dalam praktek ada banyak sekali. Teman saya orang Belanda homo senang sekali di Mesir, banyak temannya. Tapi homoseksualitas ada, tapi jangan sampai diekspos. Hanya itu permainan. Saya sangka itu permainan ya boleh. Jangan sampai terbentur. Jadi coming out sulit sekali bagi mereka. Meskipun mereka tinggal di Eropa, sedikit yang berani keluar. Karena itu, meskipun dalam praktek mereka mengakui, teman saya mengakui, rata-rata mereka eksperimen sebelum dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki sudah biasa, tapi jangan dibicarakan. Hanya itu. Jadi rahasia lagi. Nah, sekarang sudah pukul 5:15 kita sudah ada jadwal lain, tapi Mas Tony dan Mas Teguh masih ada di sini, nongkrong-nongkrong di sini. Jadi inilah nikmatnya Mini Kino Film Week, bisa ketemu langsung, masih penasaran, masih ingin tanya-tanya, ya sok silahkan langsung ngobrol. Terima kasih banyak Teguh, terima kasih banyak Mas Tony. Dan saya nggak tahu ini biasanya berfoto ya? Bersama ya? Iyalah, berfoto dong. Kapan lagi? Kapan lagi? Belum ada. Udah. Kita adakan sekarang. Terima kasih. Jadi masih ada 2 program untuk hari ini, 5:15 Indonesia Raya Yogyakarta dan nanti pukul 20.00 program kolektif City. Belum tahu apa, baca katalognya, dibawa pulang. Jangan pulang. Tinggal di sini.
Yang mau pindah layar ada Si Kuno di Jalan Gandapura dan Pejeng kalau mau pindah layar yang lebih jauh lagi. Terima kasih banyak dan saya mengundang semua penonton untuk datang ke sini dan kita berfoto bersama ya. Mas Rofi kok kabur? Kawan kan?